flying somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Turnamen AFF 2024 sudah semakin dekat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan membawa 26 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Tapi sampai sekarang PSSI belum merilis daftar resmi skuad yang akan berlaga. Meskipun begitu, beberapa klub sudah bocorin nama-nama pemain mereka yang dipanggil ke Timnas. Hingga saat ini ada 25 nama yang sudah terhimpun. Turnamen ini sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Nah, yang menarik, sebagian besar pemain yang dipanggil adalah talenta muda, baik dari Liga 1, Liga 2, maupun pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Kebanyakan dari mereka berusia di bawah 22 tahun, bahkan cuma ada 2 pemain yang umurnya di atas 22 tahun. Selain itu, STY juga dikabarkan akan membawa sekitar 7 pemain yang pernah bermain di timnas senior yang relatif berusia muda. Lantas siapakah mereka dan bagaimana strategi STY dalam ajang AFF ini? Mari kita ulas selengkapnya pada video ini. PSSI tampaknya tidak menjadikan AFF sebagai prioritas utama karena turnamen ini bukan bagian dari agenda resmi FIFA. Namun STY tetap ingin memanfaatkan AFF untuk memberikan panggung bagi para pemain muda, terutama mereka yang memiliki potensi besar untuk menjadi bintang masa depan sepak bola Indonesia. Meskipun fokus pada pemain U22, Coach Shin juga dikabarkan akan membawa beberapa pemain senior yang masih berusia muda. Hingga saat ini, laporan terbaru menyebutkan ada 3 pemain senior baru yang akan ikut dipanggil timnas. Seperti yang diungkapkan oleh Nova Arianto, jika Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Strijk akan dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong. Pemain-pemain yang bermain di luar? Ada beberapa pemain yang di luar kita panggil, tapi pemain-pemain ya ada si Justin, ada si Ivar, Rafael menjadi pemain-pemain yang akan kita panggil dan kita lihat situasinya apakah mereka diizinkan klubnya atau tidak. Hingga saat ini sudah ada 25 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Kalau kita breakdown, dari total 25 pemain yang sudah dikonfirmasi, 15 diantaranya berasal dari Liga 1, 3 dari Liga 2, dan 7 pemain abroad. Dari jumlah itu, 7 pemain adalah bagian dari timnas senior, sedangkan sisanya adalah pemain muda yang pernah memperkuat timnas U20. Komposisi para pemain muda ditambah pemain berpengalaman di timnas senior akan bisa menularkan ilmu yang dimiliki di timnas senior ke para pemain muda timnas. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create. Namun bukan berarti dengan skuad muda, timnas Indonesia tak bisa jadi juara. Tapi kenyataannya skuad Garuda tetap punya peluang besar untuk merebut gelar juara. Ivar, Justin, dan Rafa bergabung bersama skuad Garuda ke Piala AFF adalah untuk harga diri bangsa. Ada 3 alasan utama kenapa timnas Indonesia bisa memenangkan turnamen bergengsi ini. Hingga saat ini, sudah 25 pemain dipanggil ke timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF. Berisikan nama-nama yang mumpuni, termasuk sederet pemain abroad seperti Marcelino di Oxford, Arhan di Suwon FC, Asnawi di Port FC, Ivar di Young Utrecht, Hubner di Wolverhampton, Rafa di Brisbane Roar, dan Kouyaté di Muangthong United. Selain itu, nama-nama terbaik kompetisi dalam negeri juga turut dipanggil, seperti Doni Tripamungkas, Iqbal Gwijangge, dan Cahya Supriyadi. Kombinasi pemain muda berbakat ini dengan pengalaman pemain abroad membuat skuad Garuda memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing. Sejumlah pemain dari kompetisi dalam negeri merupakan jawara di Piala AFF kelompok umur, seperti misal Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas merupakan kapten timnas Indonesia U19 yang sukses.
membawakan gelar juara Piala AFF U19 2024 lalu. Mental juara pemain ini sudah terbentuk. Begitu pula dengan pemain lain dari skuad juara Piala AFF U19 yang turut dipanggil. Rival timnas Indonesia tidak sedang dalam kondisi terbaik, termasuk Thailand dan Vietnam yang selama ini menjadi momok menakutkan. Kedua tim tersebut mengalami masalah yang persis, yakni regenerasi pemain. Thailand di bawah asuhan Matasada Ishi diperkuat banyak pemain muda. Sementara Kim Sang-sik di Vietnam berusaha menemukan formula baru untuk skuad asuhannya seiring rentetan hasil minor selama 2024. Dengan kondisi seperti ini, timnas Indonesia punya peluang emas untuk memanfaatkan situasi dan mengambil alih dominasi di Asia Tenggara. Meskipun peluang timnas Indonesia untuk menjadi juara di Piala AFF 2024 tetap terbuka, ada satu hal yang penting yang harus kita pahami. Target utama turnamen ini bukanlah juara. ST dan PSSI memanfaatkan ajang ini sebagai langkah strategis untuk memberikan panggung dan pengalaman kepada generasi muda sepak bola Indonesia. Piala AFF, meskipun bergengsi, bukan bagian dari agenda resmi FIFA. Hal ini membuat turnamen ini lebih cocok dijadikan sebagai ajang pembentukan mental, uji coba strategi, dan regenerasi pemain. Jadi alih-alih terlalu berfokus pada hasil akhir, mari kita apresiasi langkah besar ini sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.